Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Elisa Sinaga dan juru kamera Rian dari depan Taman Langsat, Kramat Pela, Jakarta Selatan. Ya Elisa, bagaimana tentunya sejauh ini jalannya aksi unjuk rasa dan apa tentunya tuntutan yang disampaikan oleh para pedagang burung barito ini? Ya Eliza dan juga pemirsa, hingga saat ini aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pedagang burung di Pasar Burung di Jalan Barito, Jakarta Selatan ini masih diselenggarakan pada hari ini, masih terus berjalan. Tadi para pedagang sempat menyampaikan aspirasinya. Memang salah satu aspirasi yang digaungkan oleh pedagang dan juga menjadi poin utama tuntutan pada demonstrasi hari ini adalah penolakan adanya pembangunan begitu ya dari Taman Bendera Pusaka, yang mana ini akan menggabungkan 3 taman di Jakarta Selatan, yaitu Taman Langsat tempat saya melaporkan sekarang, Taman Ayodhya, dan juga Taman Leser. Nah, hari ini memang akan diselenggarakan groundbreaking atau peletakan batu pertama dari Pemprov DKI Jakarta dan juga Wali Kota Jakarta Selatan di Taman Langsat pada hari ini, yang lokasinya tidak jauh dari Pasar Burung begitu ya. Untuk informasi lebih lanjutnya, saya akan bertanya langsung, mewawancarai salah satu pedagang. Di sini sudah ada advokasi pedagang barito, Mas Doli Deli. Ya Mas, ini berarti tuntutan utamanya adalah menolak untuk direlokasi begitu ya? Atau apa ada poin-poin tuntutan lainnya dari para pedagang? Terima kasih. Perkenalan, saya Doli Deli, rekan saya ada Damianus J. Prisagala di samping saya. Di sini para pedagang menuntut terkait hak-hak mereka untuk tetap berdagang di Pasar Barito ini. Nah, namun ada rencana daripada Pemprov DKI untuk merelokasi, akan tetapi relokasi tersebut belum terrealisasi. Dan relokasi tersebut belum adanya bangunan. Maka daripada itu, dari para pedagang ini menolak untuk direlokasi. Begitu. Tadi Mas Doli sempat mengatakan belum ada bangunan. Berarti memang sudah ada pihak dari Pemprov DKI yang melakukan sosialisasi kepada pedagang atau seperti apa? Kalau terkait sosialisasi itu sebenarnya belum dilakukan secara resmi, akan tetapi itu isu untuk direlokasi itu ke pasar yang ada di Lenteng Agung, akan tetapi para pedagang itu melihat di sana tidak adanya bangunan, hanya lahan kosong yang ada di Lenteng Agung tersebut. Berarti memang dari Pemprov DKI Jakarta ini belum melakukan sosialisasi ataupun kepastian begitu untuk direlokasinya ke pasar di Lenteng Agung ini seperti apa? Ya, belum ada kepastian daripada Pemprov DKI itu bahwa para pedagang ini direlokasi kemana. Jadi ke pedagang itu diisukan dipindahkan kemana-mana. Jadi ada bermacam-macam lokasi. Pemprov DKI itu mengatakan di Pasar Jaya, di jalan ini, di jalan itu, akan tetapi kan para pedagang ini melihat kepastiannya seperti apa, bagaimana bila terjadi nanti relokasi dari sini, mereka ini apabila tidak terjadi, bagaimana nasib daripada para pedagang ini. Dan para pedagang juga mempertanyakan terkait urgensi daripada pembangunan taman ini. Ada apa? Kenapa harus sangat tergesa-gesa untuk melakukan relokasi? Begitu, Mbak. Tapi jika nantinya ada sosialisasi dari Pemprov DKI Jakarta untuk pemindahan misalnya ke Taman Lenteng, ke daerah Lenteng Agung begitu ya, ke salah satu pasar di Lenteng Agung, ini akan seperti apa? Apakah masih tetap menolak atau seperti apa respon pedagang? Kita lihat dari para pedagang, kita terlebih dahulu, kita melihat secara audiensinya nanti bagaimana di saat kita berbicara dengan Pemprov DKI atau Wali Kota, bagaimana penyampaian mereka, bagaimana janji-janji mereka, dengan kepastian hukumnya seperti apa. Baru kita kaji nanti dan kita sampaikan kepada para pedagang. Begitu, Mbak. Ini Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Muhammad Anwar mengatakan peletakan batu pertama atau groundbreaking yang akan diselenggarakan hari ini tetap akan dilaksanakan apapun yang terjadi ataupun ada penolakan begitu. Tapi ini respon
respon dari pedagang seperti apa? Kalau respon daripada pedagang itu tetap menolak. Bagaimanapun kita harus menghalangin atas terkait peletakan batu pertamanya. Nah, sekarang belum adanya kajian, belum adanya denai, belum adanya kepastian daripada pedagang ini sudah mau melakukan peletakan batu pertama. Bagaimana dasar hukumnya? Di mana keadilan di negara Indonesia ini kalau memang hanya seperti ini? Diibaratkan para pedagang ini diibaratkan jadi bakteri. Kita buang secara diam-diam dan kita musnahkan seperti itu, Pak. Jika tetap dilakukan pembangunan akan seperti apa respon dari pedagang? Daripada pedagang tetap akan menolak. Begitu. Akan tetap menolak. Oke, siap. Baik, terima kasih Mas Doli, terima kasih rekan-rekan. Dan tadi saya sudah mewawancarai pemirsa, sebenarnya memang kalau groundbreaking ini persiapannya sudah kami pantau dari jam 8 pagi tadi, karena rencananya jam 9, pukul 9 ini nantinya akan diselenggarakan groundbreaking dari Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan Taman Bendera Pusaka ini. Tapi memang hingga saat ini kami belum memantau kedatangan dari Pemprov DKI ataupun dari pihak wali kota. Ini belum ada yang terlihat nampak begitu ya di sekitar Taman Langsak. Adapun Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya memang mengatakan akan memfasilitasi adanya pembangunan Taman Bendera Pusaka ini untuk masyarakat berolahraga. Jadi nantinya Pemprov DKI Jakarta yang akan memfasilitasi langsung begitu. Salah satu yang dijanjikan adalah lapangan padel begitu ya, yang bisa diakses secara gratis di Taman Bendera Pusaka ini dan memang akan bisa diakses 24 jam. Tapi memang adanya penolakan dari para pedagang ini, kami belum bisa memastikan apakah nantinya groundbreaking akan diselenggarakan atau seperti apa. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Eliza, kembali ke studio. Ya, baik. Terima kasih Elisa Sinaga. Ya, kita berharap bahwa taman ini tetap berfungsi sebagai taman kota tentunya ya. Terima kasih Elisa Sinaga dan Rian melaporkan langsung dari depan Taman Langsa, Keramat Pela, Jakarta Selatan.